Oke, selamat berjumpa kembali di dalam Digital Content Psychometry. Kali ini kita akan membahas tentang analisis item tes non-kognitif. Materi ini masih berkaitan dengan learning outcome yang kedua, yaitu explain the theory and practice of psychological testing and the important aspect of psychometry. Nah, sebelum kita membahas tentang analisis item dalam tes kognitif atau tes non-abilitas atau typical performance, kita mesti kembali mengingat tentang perbedaan antara tes kognitif dan non-kognitif. Secara umum, tes kognitif dan non-kognitif memiliki perbedaan yang mendasar. Yang pertama, tes kognitif biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan atau abilitas. Sedangkan non-kognitif digunakan untuk melihat kecenderungan peserta tes. Yang kedua, tes kognitif terdapat jawaban yang benar dan yang salah. Sedangkan dalam tes non-kognitif tidak ada jawaban yang benar maupun yang salah. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada jawaban yang benar dan yang salah, maka dalam tes non-kognitif tidak bisa dilakukan analisis item yang berkaitan dengan tingkat kesukaran soal. Selain itu juga tidak bisa dilakukan analisis distraktor. 3 komponen penting dalam analisis item yang hanya bisa dilakukan pada tes non-kognitif hanyalah analisis tentang daya diskriminasi atau daya pembeda item atau yang kadang disebut juga dengan validitas item. Daya diskriminasi item. Tes kognitif tidak terdapat jawaban yang benar dan yang salah. Karena dia hanya melihat kecenderungan. Oleh sebab itu, tidak bisa dilakukan analisis tingkat kesukaran dan efektivitas distraktor dalam analisis item. Nah, dalam tes non-kognitif, aspek yang terpenting dalam analisis itemnya adalah daya diskriminasi item yang juga dikenal dengan istilah daya pembeda item atau validitas item. Daya diskriminasi item adalah sejauh mana item mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang diukur. Misal, pada suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur agresivitas, maka item yang memiliki daya diskriminasi tinggi adalah item yang mampu menunjukkan mana individu atau kelompok yang memiliki agresivitas tinggi dan mana yang tidak tinggi. Indeks daya diskriminasi merupakan indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi item dengan fungsi skala atau tes secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi item total. Nah, pengujian dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor item dengan distribusi skor skala atau total skor. Nah, hasil penghitungan atau komputasi ini akan menghasilkan koefisien korelasi item dengan total. Nah, formula yang tepat untuk digunakan dalam penghitungan daya diskriminasi adalah Pearson atau product moment. Mengingat sifat data dari tes non-kognitif ini biasanya tidak bersifat dikotomik. Kalau dikotomik serinya cuma 2, 0 dan 1. Tapi kalau dalam analisis, dalam data
tes-tes non-kognitif itu datanya lebih variatif. Bisa 1, 2, 3, bisa 1, 2, 3, 4, 5, bisa 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi serinya bukan hanya 2. Jadi datanya itu karena serinya banyak, kadang disebut juga dengan politomik atau politomus. Nah, untuk analisis data politomus itu yang korelasi yang tepat adalah Pearson product moment, bukan korelasi biserial atau poin biserial. Nah, ini rumusnya. Nah, dalam praktek penghitungannya kita bisa menggunakan eh, software Excel maupun dengan software SPSS, bisa juga dengan JASP. Tapi di sini kita akan mempraktekkannya dengan menggunakan Pearson dengan Excel. Nah, ini perlu kita perhatikan. Di sini ada data 10 orang yang menempuh satu tes non-kognitif yang terdiri dari 3 item. Jadi ini data informasi subjek yang mengikuti tes, ini adalah informasi tentang item, dan di sini adalah total skornya. Jadi orang pertama pada item 1 menjawab 2, 2, kemudian pada item berikutnya adalah 1. Jadi kalau di total adalah 5. Nah, nanti korelasi skor setiap item ini, item 1, kita korelasikan dengan total skor. Jadilah dia itu daya diskriminasi untuk item 1. Selanjutnya, data pada item 2 kita korelasikan dengan skor total. Maka jadilah dia daya diskriminasi dengan daya diskriminasi untuk item 2. Dan selanjutnya item 3 juga seperti itu, distribusi data pada item 3 kita korelasikan dengan skor total, sehingga dihasilkanlah daya diskriminasi untuk item 3. Lalu bagaimana cara menggunakannya di Excel? Di Excel itu kita tinggal menulis sama dengan, kemudian kita tuliskan Pearson, kita kemudian klik atau ketik kurung buka, kemudian kita masukkan datanya ini. Kemudian kita masukkan data skor totalnya, tapi jangan lupa memberikan tanda dolar di sisi ini, agar ketika satu rumus sudah jadi, maka bisa di-drag. Kalau tidak dikasih dolar, maka informasi skor total itu ketika kita drag akan berubah. Jadi biar tidak berubah, dikasih tanda dolar ini. Bisa dituliskan langsung di depan huruf, kemudian di depan angka, atau kita klik F4. Kalau kasih F4 maka otomatis akan ada dolar di sini. Begitu juga di sini. Dikasih F4 atau diketik sendiri. Nah, data hasil penghitungan dapat diinterpretasi. Pedoman interpretasinya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada tes kognitif. Jika daya diskriminasinya di atas atau sama dengan 0,4 itu berfungsi memuaskan atau diterima dengan baik. Jika di antara 0,3 sampai 0,39 itu perlu sedikit revisi, atau tidak revisi pun tidak apa-apa sebetulnya. Jika daya diskriminasinya antara 0,2 sampai 0,29, maka perlu direvisi. Kemudian diuji cobakan kembali, baru dianalisis kembali. Kemudian apabila daya diskriminasinya di bawah
0,19 di bawah atau sama dengan 0,19, maka itu wajib dieliminasi ataupun kalau direvisi total. Nah, dari hasil penghitungan tadi ini kita bisa lakukan interpretasi. Item 1 hasil komputasi korelasinya adalah 0,68, item 2 0,558, item 3 0,47. Nah, dengan pedoman interpretasi inilah kita interpretasikan semua item atau 3 item ini berfungsi dengan baik atau memuaskan. Nah, untuk mempertajam pengetahuan Anda, maka silahkan ketik data ini, kemudian lakukanlah analisis item dengan program Excel sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan tadi. Sekian, terima kasih.